Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita sampai saat ini masih diberi kekuatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Anas yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari ini kultum mungkin saya review ya, sekitar bulan Desember yang lalu saya telah menyampaikan mengenai amalan yang diterima. Dan mungkin pada pagi hari ini ada tambahan sedikit. Bahwasanya di setiap habis subuh Rasulullah mengajarkan kepada kita mengenai doa. Doa yang sudah sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Barangkali bapak-bapak masih ingat doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, satu, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik. Yang ketiga, amalan yang diterima. Ya tentu banyak sekali amalan-amalan itu ya. Tapi kita itu sangat butuh supaya amalan kita itu diterima. Amalan itu diterima, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Supaya apa kita minta supaya amalan kita itu diterima? Yang pertama, supaya tidak sia-sia kita berbuat itu. Kan sayang Pak, kita buang-buang tenaga, energi, waktu, tapi sia-sia. Ya, untuk itu kita mohon supaya amalan diterima. Yang kedua, menjadi bekal, menjadi modal kita kelak. Karena amalan itu ada suatu modal di hari kiamat nanti. Nah, apa amalan-amalan yang utama? Ya. Nabi pernah ditanya, ayu afdalu a'malu ya Rasulullah? Amalan apakah yang paling utama ya Rasulullah? Amalan utama aja Rasulullah menjawab ada
tiga itu. Yang pertama Rasulullah menjawab, yaitu amalan yang utama adalah sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Penting ya Pak ya, sholat tepat waktu itu karena banyak keutamaan di situ. Di antaranya adalah menghargai waktu sendiri itu. Kita berbenturan dengan waktu, kita menghargai waktu, sehingga sholat tepat waktu pun menjadi utama. Kemudian yang kedua, yaitu birrul walidain. Amalan yang utama adalah berbakti kepada orang tua. Orang tua itu tentu sangat mulia Pak. Ya. Kenapa? Sebab kita berbuat baik kepada orang tua itu, setelah kita berbuat baik kepada Allah, maka Allah menempatkan orang tua itu di bawahnya. Dalam surat Al-Luqman itu ayat 14 kan ada itu. Berbuat baiklah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Selama orang tua itu tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan, maka kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Apapun orang tua kita, siapapun orang tua kita, tapi kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena ada suatu hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat baik kepada orang tua, maka Allah akan menyegerakan kebaikan di dunia dan nanti beruntung di hari akhirat. Dan barang siapa yang durhaka kepada orang tua, maka Allah akan menyegerakan azab di dunia dan celaka di hari kiamat nanti. Jadi kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Ya, adanya kita karena adanya orang tua. Yaitu menjadi amalan utama kita birrul walidain. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Jihad itu artinya tidak hanya perang, Pak. Tapi jihad juga artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita berjalan di jalan Allah. Ya, kita belajar agama, kita masuk agama itu sungguh-sungguh, Pak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah. Ya. Total kita dalam mempelajari agama ini, step by step walaupun gitu. Ya. Sehingga kita selalu ada peningkatan dalam memahami agama itu. Nah, itu menjadi amalan-amalan yang utama, yaitu diantaranya tadi adalah satu. Apa Pak tadi satu? Sholat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Nah, di antara amalan utama itu. Kemudian ada lagi amalan amalan yang baik. Apa itu amalan yang baik? Amalan yang baik adalah amalan yang tentu amalan yang diterima. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi modal kita. Itu amalan yang baik. Sebenarnya ada satu lagi, cuman saya lupa ini. Amalan apa gitu. Ya. Untuk atau agar amalan kita diterima sesuai doa tadi, yaitu amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Nah, menurut para ulama ini ada syaratnya. Kan kita nggak bisa berdoa, ya Allah terimalah amalan kami. Tetapi harus memenuhi kriteria agar amalan kita diterima. Ya. Yang pertama apa Pak? Yang pertama adalah seseorang yang berdoa kepada Allah, hendaknya dia seorang yang muslim. Dia Islam. Dalilnya apa? Di surat Al-Baqarah
surat Al-Imran ayat 85 yang tadi saya bacakan di mukadimah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi hanya Islam yang diterima Allah. Maka orang Islam yang berdoa berpotensi untuk diterima. Ya. Selain Islam sudah jelas nggak akan diterima. Lah, dukungan ayatnya juga di Ali Imran ayat 19. Innad dina indallah il Islam. Ya. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Jadi menunjukkan bahwa Islam itulah rahmatanil alamin. Islam, orang yang muslim, itulah orang yang berdoa kepada Allah yang sangat berpotensi untuk diterima. Selain itu tidak akan diterima. Berdasarkan ayat tadi. Ya, itu yang pertama. Syarat yang pertama adalah seorang yang agar doanya diterima itu harus orang Islam. Yang kedua, harus baik, Pak. Amalan yang kita kerjakan itu amalan yang baik. Innallaha thayyibun illa yuqbalu thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik. Ya, tidak menerima kecuali yang baik. Ya, agak lupa tadi saya dalilnya itu. Innallaha thayyibun illa yuqbalu thayyibun. Kalau nggak salah gitu ya. Mohon nanti dikoreksi kalau saya salah. Jadi Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Yang baik itu yang bagaimana, Pak? Yang baik adalah yang sesuai dengan syariat. Jangan baik menurut kita, tapi menurut syariat. Ya. Baik tentu dengan baik dan benar. Kalau misalnya kita sedekah, ya, kita sedekah itu kan baik, Pak. Tapi kalau caranya salah, tentu menjadi cacat, tidak baik. Ya. Seseorang yang mau sedekah, tetapi dari hasil ngentit, dari hasil korupsi, tentu zatnya yang tidak baik, walaupun sedekahnya baik. Nah, dalam agama itu tidak boleh, harus semuanya baik. Seperti kisah Robin Hood misalnya. Robin Hood itu seorang perampok, tapi hasil rampokannya untuk masyarakat. Secara sosial baik memang, tapi itu menurut manusia baik. Ya. Tetapi menurut agama itu tidak baik. Karena zatnya yang diperoleh haram, hasil merampok itu tidak boleh. Nah, itu baik dalam syarat dalam syariat Islam. Ya, itu contoh-contoh
baik, semua amalan yang baik itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah harus berilmu. Kalau kita berbuat, kita beramal tanpa ilmu, ini sudah sering saya sampaikan di sini, bahwa ketika kita mau beramal, kita mau berbuat itu harus pakai ilmu dulu. Kenapa? Supaya satu, kita tidak tersesat. Kedua, kita tidak salah. Ketiga, kita tidak hanya ikut-ikutan saja. Maka dengan ilmu itu menjadi dasar untuk kita beramal. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal absar wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, yang kamu tidak ketahui. Karena setiap pendengaran, penglihatan, dan hati semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi tadi dilarang oleh Allah, kalau kamu nggak tahu, jangan ikutin. Kamu harus tahu dulu ilmunya, baru kamu amalkan. Sehingga kita menjadi dasar ketika nanti ditanya, dasarnya apa kamu sholat itu? Ini. Tahu ilmunya. Kalau kita belajar, walaupun kita ini udah lupa nih, saya tahu dalilnya, tapi saya lupa. Nggak apa-apa, nanti insya Allah dimudahkan sama Allah di pertanyaan itu. Karena apa? Karena kita belajar menuntut ilmu. Ya, sehingga semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Insya Allah dengan ilmu itu Allah mudahkan kita untuk bisa menjawabnya. Yaitu yang ketiga dengan ilmu. Yang keempat, yang terakhir adalah dengan cara yang ikhlas. Setiap perbuatan yang tidak disertai dengan keikhlasan, maka itu tertolak. Ikhlas apa Pak artinya Pak? Ada yang tahu ikhlas? Ya. Ikhlas itu murni Pak. Tidak bercampur. Ya. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddina. Ya. Tidaklah aku disuruh untuk beribadah kecuali dengan ketaatan yang murni. Murni itu artinya tidak bercampur. Tauhid juga gitu Pak. Murni Pak tauhid itu Pak. Artinya mengesahkan Allah. Jangan sampai kita ada sedikit sekali untuk menyekutukan Allah. Sehingga kalau sedikit sekali aja dicampur, maka kemurnian itu menjadi tidak murni lagi. Sebagaimana bensin murni Pak. Ketika dicampur oli sedikit, bukan murni lagi. Begitu juga susu murni ketika dicampur dengan kopi sedikit menjadi bukan susu murni lagi, menjadi kopi susu. Ya. Makanya itu pentingnya bahwa ketika kita beramal dan kita minta supaya amal kita diterima, minimal harus memenuhi 4 syarat itu. Nah, alhamdulillah di ruangan ini semua kita sudah Islam, ya. Ini menjadi modal. Yang kedua adalah baik setiap amalan yang kita lakukan adalah amalan kebaikan. Yang ketiga adalah dengan dasar yaitu ilmu. Yang keempat ikhlas karena Allah Ta'ala.
Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. 4 kriteria agar amalan kita diterima, di mana setiap pagi Rasulullah mengajarkan untuk berdoa, yang insya Allah Bapak-bapak udah hafal semua dan diamalkan, karena doa ini sangat kita butuhkan, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau sharing? Iya Pak, silakan Pak. Tadi disebutkan amalan utama birru walidain. Kalau ada yang masih punya orang tua atau mertua, itu lebih mudah. Bagaimana kiatnya kalau semuanya udah? Iya. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Ya baik Pak. Birru walidain. Untuk tetap kita berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal, itu Nabi mengajarkan satu, kita senantiasa mendoakan ampunan kepada orang tua kita. Satu, yang saya ingat ya Pak, mendoakan, kita doakan selalu ini orang tua kita ini, karena dengan doa istighfar kita yang kemarin saya sampaikan itu nanti orang tua kita akan diberi mahkota Pak di sana Pak. Dan orang tua kita bertanya, kok saya dikasih ini kenapa? Karena istighfar anakmu. Tuh ada keutamaan di situ. Jadi kita jangan lupa senantiasa mendoakan orang tua kita Pak. Nah ini yang kadang-kadang kita itu lupa mendoakan orang tua, tapi malah ziarah kemana-mana. Sedangkan orang tua sendiri kita lalaikan. Ya. Jadi yang pertama mendoakan orang tua. Yang kedua, kalau sempat ini Pak, kan dulu Pak, mungkin orang tua punya teman-teman akrab gitu Pak. Nah kita samperin Pak, kita sambung Pak ini. Ya dulu bahwa dulu ini teman ayah saya gitu. Ini kalau sempat, kalau saya kan nggak sempat Pak, karena merantau ya nggak sempat. Ya. Nah itu di antara dua itu yang saya ingat Pak. Untuk tetap kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal. Itu ya Pak Adi ya. Mungkin nanti ada tambahan yang lain, silahkan. Yang lain monggo. Ya Pak. Kiat murni atau ikhlas ini kan semua dasar dari apa yang kita lakukan Pak ya. Baik itu sholat, amalan-amalan apapun juga dasarnya kan ikhlas. Karena kiatnya untuk murni ikhlas itu apa ya Pak? Supaya kita tuh benar-benar menjalani tanpa beban. Artinya kalau contohnya misalnya kalau saya ke masjid, insya Allah setiap langkah saya dosa saya diampuni. Apa itu bagian dari amalan kita diterima atau tidak? Apa termasuk bagian amalan kita yang diterima gitu? Iya. Jadi kalau saya berangkat, saya begitu keluar rumah, Bismillah. Bismillah, subhanallah, saya jalan aja kan, jalannya tanpa beban, niat saya memang sholat. Artinya apa dipikir apa itu bagian termasuk ikhlas kita. Artinya kita melakukan tidak ada beban apa-apa. Saya melakukan untuk satu kewajiban sebagai hamba Allah. Ya. Ya, memang ikhlas harus diawali dengan niat, Pak. Niat kita untuk pergi ke masjid apa, Pak? Ada orang yang pengen ke masjid karena ingin dilihat, kan ada, Pak? Ya. Iya kan? Makanya diawali dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyah. Ya. Niatkan semua karena Allah. Kalau udah gitu tenang, Pak. Jangan nanti seperti saya, misalnya ya, seperti saya contohnya aja, saya jalan, ntar ada yang nyela, ya jalannya cingkrang gitu misalnya. Saya suka digituin, Pak. Tapi nggak di sini, Pak, di sono, Pak. Itu biasa, Pak. Maka jangan takut dengan celaan itu, Pak.
Karena kita ikhlas, ya sudah, kita jalan aja karena Allah. Lillah semuanya. Kalau kita sudah begitu mah enak aja, Pak. Orang mau ngapain ya biarin aja. Kita berjalan, makanya tadi amalan utama itu tadi apa? Jihad fisabilillah, Pak. Sungguh-sungguh kita di jalan Allah itu sungguh-sungguh itu. Nah, dengan sungguh-sungguh itu nanti tumbuh keikhlasan itu, Pak. Disertai dengan niat. Ya. Yang kedua kalau berdoa bagi orang tua, saya mohon maaf, orang tua saya kan non muslim, tapi saya selalu berniat untuk berdoa kepada orang tua. Apapun diterima atau tidak insya Allah, tapi saya selalu niat berdoa kepada orang tua, walaupun sudah beda ya. Yang saya tahu mungkin tidak diterima, tapi kalau saya tetap berdoa kan dosa nggak saya kira-kira? Tidak berdoa ya tidak berdosa, Pak. Bapak tidak mendoakan orang tua karena orang tuanya non muslim, ya tidak berdosa, Pak. Kalau kita baca di surat At-Taubah ayat 84 itu saya bacakan, Pak ya. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik. Jadi nggak boleh itu. Rasulullah dilarang oleh Allah untuk menyolatkan orang-orang munafik selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini Rasulullah dilarang oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 84, nanti bisa dibuka. Ya, dilarang untuk mendoakan. Menyolatkan pun nggak boleh, mendoakan apalagi. Jadi apa yang kita doakan kepada orang selain, kalau sudah meninggal ya Pak, ini ya Pak ya. Kalau sudah masih hidup kita doakan bagus sekali, Pak. Kita doakan supaya dapat hidayah. Itu sangat diperlukan, iya. Tapi kalau sudah meninggal ya sudah. Putus ya. Berdasarkan ayat ini. Ya. Jadi kamu doakan atau tidak kamu doakan sama saja. Itu kata Allah itu. Itu ya Pak. Kalau dosa sih ya nggak dosa, kita mendoakan nggak apa-apa, Pak. Iya. Iya. Tapi kalau masih hidup ya tolong didoakan, Pak. Perlu sekali itu doa itu. Karena doa itu kan menjadi senjata bagi kita. Yang lainnya monggo. Pak Tato. Kalau misalnya tadi berkaitan dengan birrul walidain, orang tua kita tuh punya satu kebiasaan baik, nggak mampu disanggupi ketika dia udah wafat, terus kita gantikan dia untuk amalan dia kita terus, itu apa termasuk birrul walidain itu? Iya. Iya Pak. Kan pernah dicontohkan begini. Ketika Rasulullah sudah wafat ini ya, Abu Bakar nanya ke Aisyah, saya sudah melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kira-kira apa yang belum saya lakukan ya gitu. Aisyah ngasih tahu ke Abu Bakar bahwa setiap pagi Rasulullah menyuapin orang yang di pasar itu. Orang tua yang udah tua menyuapin itu. Untuk itu Abu Bakar melakukan itu, Pak. Dia setiap pagi ke sono nyuapin orang tua itu. Tapi apa kata orang tua itu? Kata orang tua itu, ini suapannya lain, nggak seperti biasanya, kok beda gitu. Ya siapa yang menyuapin itu? Padahal orang tua itu sering mencaci maki Rasulullah. Tapi nggak tahu yang menyuapin pada waktu itu adalah Rasulullah. Nah ketika disuapin Abu Bakar itu baru dikasih tahu. Karena dia komplain kan,
kok suapannya beda. Padahal dulu yang nyobain itu lembut, itu halus itu. Maka dikasih tahu sama Abu Bakar bahwa yang nyuapin kamu dulu itu adalah Rasulullah. Maka seketika itu orang tua itu masuk Islam. Nah, ini adalah contoh daripada akhlak, ya, di mana akhlak itu menjadi tumpuan utama seseorang untuk menjadi teladan. Begitu juga ketika orang tua kita dulu rajin berbuat baik, maka kita teruskan perbuatan baik itu, insya Allah itu menjadi amal jariyahnya orang tua. Kan itu nggak ada ruginya Pak, kita meneruskan perbuatan baik itu. Ya. Karena termasuk amalan yang nggak terputus ya Pak. Iya. Anak soleh yang mendoakan. Ya. Dan dia dapat dari anak solehnya. Kalau anak soleh ini nanti ada beda pendapat pemahaman Pak. Ada yang saklek anak soleh, anaknya turunan sekali. Ada anak soleh, anak di luar, misalnya anak angkat atau anak yang lain, itu mendoakan juga bisa. Ya, silakan Pak Yul. Dari tadi Pak mau nanya ke penghulu. Lupa tadi. Jadi kita kan hidup bertetangga, ya, ada Pak RT. Jadi gini Pak mengenai tetangga yang non Muslim. Pada saat mereka itu ada yang meninggal non Muslim, di sini ada kewajiban nggak untuk orang Muslim layak gitu, dan kira-kira boleh nggak untuk mendoakan dia atau nggak perlu? Kira-kira gimana Pak? Iya. Ya, ini dalam muamalah ya Pak. Kalau muamalah itu kepada siapa saja, ya kepada siapa saja kita harus berbuat baik Pak. Termasuk tetangga kita yang non Muslim meninggal, ya, kita bantu Pak. Kita bantu keperluannya, baik itu penguburannya, ambulannya, ya dan yang lain-lain. Itu nggak ada masalah dalam muamalah Pak. Kita tunjukkan bahwa kita akhlak kita baik, ya agama kita mengajarkan kebaikan, ya muamalah kita tonjolkan. Selama tidak menyimpang dari akidah, nggak masalah Pak. Untuk mendoakan itu juga. Kan tadi udah dibahas untuk mendoakan, ya. Antarin ke kuburan juga. Mengantarkan nggak apa-apa Pak. Iya. Itu tuh perlu bantuan kan, mereka perlu bantuan, kita antarkan saja, nggak masalah Pak. Nah, biasanya kan kalau di WA itu kan ada yang lahir-lahir. Ya. Gimana Pak? Iya. Keraguan kan itu kan boleh. Iya. Bahkan di bawahnya ada terakhirnya amin ya rabbal alamin. Ya. Ya itulah fenomena Pak. Ya. Ya, masalahnya kan bukan boleh dan tidak boleh. Ini sesuai tuntunan apa tidak gitu loh. Itu aja. Sebab kalau boleh nggak boleh nanti ya repot Pak. Nggak ada larangannya. Intinya sebagai makhluk sosial, silakan kita perbuat. Iya. Jadi perkembangan keyakinan, ya tidak. Termasuk doa, ya jangan doa. Kalau mau manggul aja, mau manggul. Iya. Nggak masalah. Makanya saya katakan pokoknya akidahnya itu ya. Yang penting akidahnya. Putus amaran seorang hamba ketika meninggal. Nah, itu non Muslim. Lebih tidak dianjurkan. Ya. Ya, kalau non Muslim dalam akidah nggak usah dibahas Pak. Udah jelas itu karena di surat Al-Bayyinah kan ada itu. Anda bilang amal tanpa ilmu, nasrani. Iya. Ya itulah diperlukannya ilmu itu seperti itu Pak. Kenapa? Agar kita itu nggak terpeleset misalnya gitu. Kan kita muamalah dengan siapa saja kan. Baik itu melayat atau berdagang atau dalam permainan, hiburan, itu kan kepada siapa saja. Maka kalau kita tidak didasarin ilmu,
sangat rawan untuk terpeleset. Di situ letak pentingnya ilmu itu. Ya Pak Yul. Ada lagi Pak? Masih 5 menit ya. Sahabat Rasul paman Rasul Pak, yang namanya Abu Thalib yang udah era meninggal itu dalam keadaan belum berikrar sebagai muslim. Itu Abu Thalib paman Rasul. tentang Rasul sendiri katanya beliau itu meninggal dalam keadaan Islam. Iya. Nah itu sampai meninggalnya kan belum berikrar bahwa dia muslim, belum syahadat lah. Iya. Itu gimana ya kalau misalnya Rasul sendiri mendoakan kan, tapi secara qadarullah itu kan sampai meninggal itu begitu. Ya, waktu itu Rasulullah kan mendoakan ketika Abu Thalib masih hidup, Pak. Pada saat waktu masih sakaratul maut. Ya, disuruh masuk Islam. Ya. Dia dalam keraguan, sebenarnya dia mau dalam menurut riwayat ya. Tetapi karena di sampingnya juga ada Abu Sofyan, siapa itu orang-orang yang musyrik Quraisy itu, ya. Itu kan menghalanginya. Padahal Rasulullah bilang apa? Ini kamu ucapkan la ilaha illallah saja, ucapan itu akan menjadi jaminanku nanti di hari kiamat. Ya, kembali kepada soal hidayah, Pak. Itulah hidayah, bahwa Rasulullah saja tidak bisa ngasih hidayah. Semua hidayah ada di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak, kepada siapa saja bisa. Nah, ini adalah suatu pelajaran, suatu ibrah bagi kita semua, bahwa betapa mahal hidayah itu. Dan Abu Thalib itu ya diriwayatkan mendapat siksaan yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan. Kenapa? Karena semasa hidupnya walaupun dia bukan Islam, tapi sering membantu Rasulullah dalam berdakwah. Maka diringankan siksanya. Tapi seringan-ringannya siksa pasti kita tidak kuat. Dalam suatu hadis diceritakan bahwa siksaan yang paling ringan itu ketika kaki dikasih bara api, otaknya mendidih. Naudzubillah min dzalik. Enggak bakal kuat kita, Pak. Makanya kita senantiasa minta kepada Allah untuk jangan sampai dihisab, Pak. Langsung surga kalau bisa gitu ya. Jangan sampai dihisab, Pak. Itu kan kita perlunya itu, Pak. Untuk itu ya banyak sarana majelis itu untuk menggali ilmu supaya kita tahu oh ini begini, ini begini, ini begitu. Nah, sehingga kita jauh dari kesesatan. Kita jauh dari kemungkaran, jauh dari kemaksiatan gitu. Sehingga insya Allah kita itu dihisab tidak melalui hisab gitu. Itu kan yang kita inginkan, kita perlukan sekali, Pak. Ya, Pak. Terus ada lagi? Pak Tri? Ya. Karena kalau di WA kan kalau teman kita non muslim, karena kita mengucapkan selamat ulang tahun ini boleh. Kenapa? Teman kita non muslim di WA aja, Pak. Kita bilang selamat ulang tahun, boleh. Ulang tahun. Oh. Ulang tahun ini boleh. Kita mengucapkan kepada orang non muslim. Oh, gitu. Nah. Kalau ucapannya tidak mengandung doa ya nggak masalah, Pak. Iya. Iya. Tapi kalau saya pribadi, Pak ya, kalau saya sih nggak mengucapkan, Pak. Iya ya. Tapi ada kata-kata, kita permainan kata-kata sebenarnya itu aja, Pak. Karena apa? Kita takut juga, kita kehati-hatian sebenarnya itu. Kita tuh hati-hati untuk
melakukan sesuatu. Untuk itu kita main kata-kata aja. Iya. Ya, boleh, tapi selamat kan doa. ya makanya permainan kata-kata ini, Pak. Iya. 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 Nah, ini rahasia, tapi ini banyak orang yang belum tahu ini. Ya. Ini ucapan ulang tahun ya. Sebenarnya bukan ulang tahun, tapi hari kelahiran kan sebenarnya kan. Nah, itu silakan dibuka di surat Maryam ayat 33. Nanti domirnya tinggal diganti. Ya. Dan kesejahteraan. Ya. Dan kesejahteraan diberikan kepadaku. Kalau di Quran kan gitu. Nah, domirnya ganti aja kepadamu. Nah, gitu. Atas hari kelahiranmu. Itu aja. Benar Pak Adi ya? Iya. Maryam 33. Makanya kita itu selalu, oh kalau ulang tahun gimana ya? Setiap apa aja itu kita lihat Quran dan hadisnya gimana, ada nggak gitu. Nah, kalau kita nemuin terus kita tanya ke guru-guru kita, ini gimana kira-kira ini? Oh silahkan, berdasarkan Quran ini boleh, nggak apa-apa, udah lanjut aja gitu. Kan enak gitu Pak. Jadi nanti kalau ditanya kenapa kamu ngucapin selamat ulang tahun, ini Qurannya begini Pak. Nah, ada dasarnya. Perkara salah atau benar kita nggak tahu itu nanti, karena kita punya dasar aja. Ya Pak Tri. Jadi permainan kata-kata aja Pak, jangan sampai kita terpeleset juga. Satu ilmu ya Pak Adi ya. Baik, cukup? Ya, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, kajian pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.